30 tahun cuma dapat 8 hal doang. 8. Akhirnya akhir hati ini apa yang ente punya 8? Dan 8 ini cukup buat saya katanya. Sebab saya berharap saya selamat berkat 8 ini. Sayyidina Al-Ghazali bilang tentang hadisnya Shibli bilang seandainya ente punya 1 ini ente amalin cukup udah. Khalas, bekal dunia akhirat itu cukup. Apa hadisnya Shibli? Dia dapat 1 hadis. Amal dunia biqadar muqamika fiha. Beramal untuk duniamu sesuai kadar masa tinggalmu di dunia itu. Dunia galil, sebentar. Wa amal ya akhiratik biqadar bagaik fiha. Beramal buat akhirat dengan kadar masa tinggalmu di akhirat. Nanti di akhirat berapa lama? Nah, bagi deh yang adil. Kalau di dunia cuma sehari, ya akhirat 1.000.000 tahun, ya banyakin akhiratnya lah. Wa amal lillah biqadar hajatik ilaih. Beramal untuk Allah sesuai dengan hajatmu kepada Allah. Ada hajat sama Allah Ta'ala, ya udah beramal sama Allah Ta'ala. Wa amal linnar biqadar sabrak alaiha. Melakukan perbuatan, kelakuan untuk neraka, itu emang tahan berapa lama di neraka? Fadal. Nah, kalau tahu hadis ini udah nggak perlu kepada ilmu banyak lagi. Ada huwal ilm, semuanya terpadukan di situ. Ada hikayat yang lain, Hatim al-Asam itu dia berguru kepada Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq tanya kepada dia, engkau sudah 30 tahun ngaji sama saya, duduk sama saya, hadir bersama saya. Apa yang ente dapat selama 30 tahun? Dia bilang saya dapat 30 tahun 8 apa namanya? 8 manfaat, 8 masalah. Ada 8 faedah yang saya dapat. Faedah ilmiah. Siapa namanya? Syaqiq dengar begitu, la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 30 tahun cuma dapat 8 hal doang. 8. Akhirnya akhir hati ini apa yang ente punya 8? Dan 8 ini cukup buat saya katanya. Sebab saya berharap saya selamat berkat 8 ini. Apa itu? Yang pertama, saya ngelihat makhluk. Saya lihat masing-masing tuh punya kekasih, punya yang mereka sukai, punya hobi, punya kesayangan, punya kekasih, punya hobi. Di antara kekasih mereka yang cuma mendampingi sampai kematian doang. Bas, kebanyakan begitu. Di antara kekasih mereka ada yang mendampingi cuma sampai ke tepi kuburan. Yang ini cuma sampai kematian, yang ini sampai ke tepi kuburan. Ada lagi yang punya kekasih, punya sahib, yang sampai tepi kuburan. Ada juga yang sampai ke kematian. Saya bilang katanya teman, kekasih, tapi kalau cuma sampai segitu doang, saya pikir bahwasanya kekasih terbaik seseorang adalah yang bisa nemenin dia sampai ke dalam kubur, ngedampingin di dalam kubur. Maka nggak ada sesuatu yang bisa mendampingi dalam kubur kecuali amal soleh dia. Maka saya jadikan itu sebagai kekasih saya, kesukaan saya, hobi saya. Agar itu amal soleh menjadi lentera penerang dalam kubur. Nggak kesepian di dalam kubur. Subhanallah. Kata ente kekasihnya apa? Yang kekasihnya manusia ya udah sampai mati udah selesai. Kekasihnya harta cuma sampai tepi kubur, mobil nggak masuk sampai dalam lubang kubur. Yang kekasihnya apa lagi? Kursi. Ayo masukin tuh kursi dalam kubur, nggak muat tuh kursi. Wala rumah, wala kursi, wala tahta, wala ATM. ATM nemenin ente dalam kubur? Enggak. Atau bawa apa namanya game. Mau gitu, nemenin dalam kubur? Lah, nggak bisa. Kasih buat mayit, buat nemenin ente dalam kubur. Kata orang hatta begitu meninggal aja,
Dianya masih ada, tapi dia udah kehilangan nama. Begitu meninggal dunia namanya hilang. Sehingga orang kalau udah meninggal, nggak dibilang, yang dipanggil tuh jenazah udah dimandiin belum, jenazah udah dikafanin belum, jenazah udah datang belum. Nggak disebut fulan udah dimandiin, fulan udah datang, fulan udah dikafanin, namanya nggak disebut, namanya udah hilang, dipanggilnya mayit, mayit. Subhanallah. Dia kehilangan ruh, ya namanya pergi bersama ruh, habis. Yang sisa tinggal bangkainya doang, jasadnya doang. Makanya jenazah. Itu faedah pertama, amal soleh. Bikin teman, dia berteman sama amal soleh. Kayak Nabi bilang tuh, surat Tabarak munisah. Fi riwayah munjiyah min adzabil qabr. Surat Tabarak nyelamatin orang dari siksa kubur, nemenin orang. Ada satu sahabat datang ke Nabi, Rasulullah, semalam saya salat bermalam. Katanya saya tidur di gundukan kuburan. Tahu-tahu saya dengar bacaan surat Tabarak. Dari mana? Nggak tahu, dari tempat yang saya tidurin. Saya lihat ternyata itu kubur. Dia lagi baca surat Tabarak, mayitnya. Nabi bilang, iya dulu itu orang tiap malam selalu baca surat Tabarak. Sekarang surat Tabarak yang nemenin dia dalam kuburannya. Habib Muhammad Haddar bilang, yang tahu ini hadis, kalau Tabarak bisa nyelamatin orang dari siksa kubur, tapi malam hari tidur tanpa membaca surat Tabarak, hadza majnun, majnun, majnun. Orang gila itu, nggak waras. Nah, faedah yang kedua, saya ngelihat tuh orang-orang masing-masing mengakomodir hawa. Tahu hawa, pengen begini, turutin. Mau ini, turutin. Nafsu gini, kasih. Apa aja yang nafsunya mau, ayo. Mau tahta, ayo. Mau harta, ayo. Mau muasin mata, ayo. Muasin tangan, ayo. Muasin perut, ayo. Khalas. Masing-masing tuh mengakomodir apa yang diinginkan oleh nafsunya. Terus saya pikir, kan Allah Ta'ala bilang, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa inal jannata hiyal ma'wa, yang takut kepada Allah, maka dia bakal mengekang nafsunya dari kemauannya. Jangan dikasih kemauannya, pikir dulu. Maka orang yang kayak begini, yang mengekang kemauannya, maka buat dia surga. Saya yakin Quran hak benar, maka khalas, saya langgar kemauan nafsu. Khalifin nafs wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadhaka nusha fattahimi. Sampai itu nafsu jadi jinak untuk taat kepada Allah Ta'ala dan nyerah, pasrah, nggak punya kemauan, itu nafsu. Sampai jinak. Manusia tuh katanya Al-Habib Ali, ma hajaban nas anillah illa nufusuhum. Yang menghalangi manusia dari Allah, dari anugerah Allah, dari kewalian, ya nafsunya mereka. Kalau urusan nafsu sudah beres, nafs. Mengubari'un nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Tahu katanya kan, orang masing-masing tuh suka sesuatu disimpan, ditabung, disimpan. Udah gitu saya merenungi firman Allah Ta'ala, ma'indakum yanfad, yang kalian simpan habis, yang kalian titip ke Allah itu abadi. Maka khalas, saya titipin semuanya ke Allah, agar menjadi simpenan, tabungan. Yang kita, kayak Nabi Muhammad, nanya, Nabi nyembelih kambing, dimakan itu kambing, nyembelih kambing, itu kambing dibagi-bagi orang, sisa paha kambing satu. Terus Nabi masuk ke Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, kambing yang kita punya sisa berapa? Dia bilang, kambing semuanya udah habis, yang sisa cuma paha. Maka Nabi bilang, Nabi jawab, keliru, ngomongnya salah. Kambing semuanya ada, yang habis cuma paha yang bakal kita makan. Kambing semuanya ada, utuh. Yang habis cuma paha yang dimakan.
Kenapa? Yang disedekahin itu ada. Yang lu sikat ya habis. Ya Allah. Saya ngelihat manusia, mereka merasa mulia, merasa hebat. Kenapa? Oh, saya punya follower, saya punya pengikut, saya punya jamaah, saya punya harta, saya punya tahta, saya punya keluarga. Anggap kemuliaan di situ. Ada lagi orang anggap kemuliaan, saya penguasa, bisa berbuat semaunya, mau apa aja tinggal ngambil doang, harta haknya orang, gak ada yang berani negor. Bisa ngezalimin orang, bisa numpain darah orang, bebas. Dia nganggap kemuliaan di situ. Ada orang bodoh. Ada lagi sekelompok lain itu menganggap kemuliaan ya kalau kita berani royal, habisin, ya habisin buat ini, buat apa namanya, buat tabzir, menyanyiakan harta. Maka saya renungin firman Allah Ta'ala, kemuliaan apa sih? Gaya hidup yang mulia, gaya hidup yang keren, syaraf, kemuliaan, yang keren, yang bagus apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum, yang taqwa. Jadikan taqwa itu gaya hidup. Saya pilih taqwa sebagai gaya hidup dan saya yakin kalau Quran itu benar. Hingga saya mendapatkan kemuliaan. Prasangka mereka tentang kemuliaan, persepsi orang tentang kemuliaan semuanya omong kosong. Fata morgana, palsu. Orang pada hasut, pada mencela, pada bergosip, ngatain orang, mencela orang, mencemooh orang, ngegosipin orang. Saya teliti sumbernya rupanya hasut, iri. Makanya ngomongin, gosipin, ngatain, soalnya iri. Dia nggak punya yang ente punya. Iri karena harta, atau iri karena popularitas, atau iri terhadap ilmu. Kok dia yang punya, kok dia yang dapat, kok dia yang dipilih? Ada. Maka saya renungin firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi jatah mereka di dunia. Maka saya tahu semuanya itu adalah ketentuan Allah sejak dahulu. Maka sejak saat itu saya tidak hasut kepada siapapun. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih. Hasut kepada orang lain atas pemberian Allah kepada mereka. Sejak situ saya nggak pernah hasut kepada orang. Al-hasud la yasud. Jangan hasut. Orang hasut sama kita biarin. Jangan nanti iri. Jangan hasut sama orang. Orang yang hasut nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa menikmati makanan. Hatta dia punya makan enak, ayam, daging. Ngelihat orang makan enak juga, daging. Yang lebih enak dari dia. Itu daging yang dia makan tuh sampai keselak. Nggak senang hati. Kesel. Katanya itu jangan jelalatan sama daging di piring orang, ikan di piring ente, akhirnya dimakan kucing. Ganaah. Kalau mau kaya ganaah. Kalau mau hidup bahagia, mau hidup senang, warda bil magsum wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, kamu hidup senang, bahagia. Tapi kalau kamu uring-uringan, kamu bakal menderita selamanya, bakal bersedih terus. Apa aja? Ridha, ya. Memang udah begitu. Dapatnya hartanya begitu, rezekinya begitu. Apa yang sampai kepada kita udah terima. Alhamdulillah. Kurang, tambahin syukur sama Allah, dilebihin. In syakartum la azidannakum. Ya Allah a'lamu bi'adaikum. Allah kan yang tahu siapa yang musuhnya kita. Ente budak hambanya Allah. Ya kalau begitu cintai yang Allah Ta'ala suruh cintai. Dan benci kepada hal-hal yang diizinkan oleh Allah untuk kita benci. Allah cuma ngizinin kita memusuhi siapa?
musuh kita bukan kita yang nentuin. Musuh kita siapa? Bukan kita yang nentuin. Allah yang nentuin. Allah menentukan musuh kamu adalah syaitan. Inna syaitan lakum adu. Fattakhidhuhu adu'a. Itu musuh. Ditentuin musuhnya. Orang pada ribut berkelahi, musuhin ini, musuhin itu, cuma gara-gara dunia doang. Padahal yang diizinkan untuk dimusuhi cuma syaitan. Selain syaitan nggak boleh dimusuhin. Begitu juga musuhin nafsu. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Hanya itu yang diizinkan buat dimusuhin. Ini kagak, sama syaitan kong kali kong. Sama nafsu disembah nafsunya. Nafsu mau ngebenci, benci. Nafsu mau marah, marah. Nafsu mau ngatain, ngatain. Nafsu mau zalimin, zalimin. Berteman sama nafsu, menyembah nafsu. Kong kali kong sama setan. Yang dimusuhin muslimin. Nggak boleh memusuhi siapapun. Yang habis-habisan mencari rezeki, cari makan, sampai kejeblos dari dalam syubhat, bahkan yang haram, gara-gara nggak sabar nungguin yang halal, rela menghinakan dirinya, nafsunya, begitu, untuk ngejar-ngejar begituan. Harusnya dia menjadi budaknya Allah, jadi budaknya makhluk. Terus saya renungin firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nggak ada satu benda makhluk pun melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka saya tahu, di situ saya belajar ilmu rezeki dari Allah. Allah udah ngejamin. Maka saya sibuk. Saya sibuk kepada hal yang belum dijamin oleh Allah. Pengabdian, ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan memutuskan tamak, serakah, rakus kepada apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Wah, Hatim matinya bukan mati kelaparan, matinya senang dia. Bukan mati kelaparan, bukan mati melarat. Baik. Al-thaminah. Ini ra'aitu kullu wahid mu'tamidan ala syai' makhluk, ba'dhum ila dinar, dirham, ba'dhum ila al-mal wal-muluk, ba'dhum ila al-hirfa was-sina'ah, ba'dhum ila makhluk mithlih. Ta'ammaltu qawluhu ta'ala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil." Saya ngelihat masing-masing orang tuh cari backup, pelindung. Ada yang cari perlindungan kepada duit yang dia punya. Harta, emas, perak. Ada lagi kepada kekuasaan, tahta. Kenapa kamu cari tahta? Ya untuk nge-backup saya nantinya. Ada lagi dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan apa, untuk nge-backup dirinya, ngelindungin dirinya. Semuanya. Alhasil semuanya itu cari backup, pelindung, pengaman untuk kehidupan dia. Ya cari pengamanan kepada makhluk yang sama seperti dia. Terus saya renungin firman Allah, "May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang tawakal kepada Allah, Allah yang handle semuanya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Maka saya pun berserah kepada Allah. Ada orang punya masalah banyak, punya urusan banyak. Maka dibilang gampang solusinya. Biar Allah aja yang handle. Bagaimana caranya? Jadilah kamu orang saleh. Inna waliyyi Allah alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Idza kunta salih, Rabbi yatawallak. Syaqiq, ini gurunya bilang, "Waffaqakallah ya Hatim. Ini kan nazartu fi Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan, najatu wal kutub al-arba'ah tadur ala hadhihi al-fawaid al-thamaniyah. Amil biha kana amilan bi hadhihi al-kutub al-arba'ah." Saya udah merenungin kitab tuh Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Saya dapetin nih kitab-kitab ini ya berbicara tentang 8 perkara inilah seputar itu. Yang ngamalin ini 4 perkara ini, khalas dia ngamalin ini kitab seluruhnya. Nah kita sekarang kan udah tahu nih hikayat. Hadza huwal ilm.
Ini ilmu yang manfaat sampai ke dalam lubang kubur kita. Bawa nih ilmu, renungin, amalin, praktekin. Allahu a'lam.